Ini yang terjadi ketika putra-putri terbaik bangsa dihakimi oleh bangsanya sendiri. Mereka mengabdi, lalu diganjar jeruji. Nadiem Makarim sekarang terancam, akankah menjadi korban berikutnya? Inilah rangkuman sidang Nadiem Makarim dalam 3 bulan terakhir. Bagaimana semua ini bermula? Mari mundur ke 23 Juni 2025. Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung selama 12 jam terkait pengadaan Chromebook saat dirinya menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019 sampai 2024. Tidak lama setelah pemeriksaan, mulai muncul berita negatif yang dialamatkan kepada Nadiem. Salah satunya, grup WhatsApp Mas Menteri Kor. Beredar berita bahwa Nadiem membentuk grup tersebut sebelum dirinya dilantik jadi menteri yang menjadi tempat diskusi mengatur pengadaan Chromebook bersama orang-orang kepercayaannya. Nadiem kian diterpa berita negatif. Ia disebut bertemu Google sebelum pengadaan. Ia juga dituduh mengabaikan kajian menteri sebelumnya yang menyebut Chromebook tidak cocok untuk daerah 3T. Banyak masyarakat yang percaya menelannya mentah-mentah. Hingga pada 4 September 2025, Nadiem dijadikan tersangka. Sejak itu pula, ia ditahan. Sidang perdana digelar pada 5 Januari 2026 untuk ungkap sejumlah fakta. Namun, beberapa momen janggal justru terjadi di ruang keadilan yang paling sakral. Pertama, tentara yang hadir tanpa sepengetahuan hakim. Ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini? Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ, Pak. Padahal kata Mahfud MDE, ini tidak sesuai dengan aturan standar. Tugas jaksa itu ya mengamankan terdakwanya agar tidak lari, agar tidak diserang orang dan sebagainya. Itu di situ. Memang jaksa harus mengamankan terdakwa. Memang terdakwa, tapi dia tidak boleh ngajak TNI, ngajak. Kedua, setiap selesai sidang, Nadiem juga tidak diberi waktu khusus untuk bicara ke media. Hal ini bahkan sempat membuat kuasa hukum marah karena melanggar hak asasi. Ketiga, sidang juga hadirkan suasana menggelitik yang membuat hakim bingung. Salah satu momen ini terjadi saat pihak jaksa keberatan dengan saksi yang ingin buka-bukaan soal harga pokok produksi Chromebook. Padahal, harga tersebut juga telah disebut dalam dakwaan. HPP saya, kos saya. Ya, kos saja. Ini masuk rahasia perusahaan atau seperti apa? Saya tidak keberatan sampaikan di pengadilan. Oke, silakan. Izin yang mulia, kami keberatan. Dia tidak konsisten kalau begitu yang mulia. Iya. Ya kan? Makanya kami tanya. Bentar ya. Ketidakkonsistenan dari saksi. Majelis hakim juga bingung dengan saksi jaksa yang punya keterangan sama persis dengan saksi lain. Pertanyaan saya, mengapa jawaban Bapak sama persis dengan jawabannya Jumeri, saksi yang tadi? Ini yang sama persis itu tidak 1-2 kata loh Pak, 99%. Sebelum sidang perdana, Nadiem juga diterpa pemberitaan negatif, harga Chromebook senilai 10 juta rupiah. Isu tersebut terbantahkan dengan sendirinya oleh fakta persidangan. Bapak ingat harga berapa yang Bapak beli? 5.200.000. 5.200.000, Pak. Kira-kira 5,2 juta jadinya berapa Pak kalau ditambah CDM? 5,2 juta tambah 500.000 menjadi? 5.700.000. Ya 5.700.000, 5.800.000. Nadiem juga sempat terpojok akibat berita negatif terkait penguncian spesifikasi Chrome OS. Padahal hal tersebut tidak melanggar aturan hukum dan lumrah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Ini kita melihat permen DAK ya yang 2018 ditandatangani Pak Muhajir dan ini speknya operating sistemnya Windows 10. Benar nggak Pak? Dari bacaannya seperti itu. Ya. Pada masa awal persidangan, terungkap sejumlah saksi jaksa justru terima gratifikasi. Ada banyak saksi yang ternyata nerima uang Mas Menteri. Apa tanggapannya Mas Menteri? Ini sungguh mengejutkan buat saya dan membuat saya sangat sedih bahwa hampir mayoritas saksi hari ini itu menerima gratifikasi ya atau terima kasih dari vendor-vendor ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat menyedihkan buat saya dan membingungkan saya sekali kenapa kasus ini tidak melibatkan mereka, kenapa mereka tidak menjadi tersangka sedangkan saya yang jadi tersangka, dan ini adalah kebingungan besar saya dari awal kasus ini sampai sekarang bahwa saya tidak menerima sepeser pun, saya yang tidak terlibat dalam proses pengadaan kok bisa menjadi tersangka. Mohon doanya semua, semoga ada keadilan untuk Mas Menteri. Makasih Mas Menteri. Tetap semangat.
Semua kejanggalan ini terjadi dalam rangka memproses dakwaan kepada Nadiem Makarim, yang didakwa membuat negara rugi sebesar 2,1 triliun rupiah dan berperkaya diri sendiri sebesar 809 miliar rupiah. Menariknya, semua berita negatif yang dituduhkan kepada Nadiem saat awal kasus hilang sama sekali dari dakwaan. Namanya terlanjur tercemar. Berita negatif grup WhatsApp Mas Menteri Kor perlahan terungkap dan terbantahkan dengan sendirinya. Dari dakwaan jaksa itu apa sih fakta yang hilang? Misalnya dulu disiarkan bahwa Nadiem mempunyai grup WA yang intensinya itu adalah untuk mengambil keuntungan sebelum dia jadi menteri. Jadi ada grup WA katanya kata kejaksaan Mas Menteri. Sebutan Mas Menteri. Nah itu ternyata kan tidak muncul kemarin. Di dakwaan, Pak? Di dakwaan saya lihat nggak melihat itu ya. Pada bulan Agustus 2019, sebelum saudara menjabat sebagai menteri, saudara ada membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim? Tidak benar. Atau saudara ikut dalam grup tersebut? Tidak benar. Nah, saya yang membuat grup, tapi namanya itu Edu.org tadinya. Baru berubah namanya grup tersebut di saat saya dilantik menjadi menteri. Grup yang sama itu berubah menjadi Mas Menteri Kortim. Itu sesuai ingatan saya. Apakah Mbak Fiona masuk dalam Mas Menteri Kortim? Masuk. Apakah ada satu pun pembicaraan mengenai pengadaan TIK maupun Chromebook di dalam grup Mas Menteri Kortim atau apapun namanya sebelumnya? Tidak ada sama sekali. Sebelum saya menjadi menteri? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Rencana pengadaan juga disebut tidak mempertimbangkan kajian teknis di menteri sebelumnya yang menyebut Chromebook tidak bisa dipakai di daerah 3T. Padahal sejak awal, Nadiem mengatakan pengadaan ini memang tidak ditujukan untuk daerah 3T. Sekolah penerima diwajibkan memiliki listrik dan koneksi internet. Lagi pula, Nadiem tidak pernah sekalipun menyuruh anak buahnya menjadikan Chromebook atau Chrome OS sebagai satu-satunya pilihan. Pemilihan Chrome OS berdasarkan hasil kajian teknis tim Kemendikbudristek, di mana Nadiem tidak terlibat sama sekali. Keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi tim teknis dan diambil oleh surat keputusan Dirjen yang mendelegasikan kepada direktur. Dari tahun-tahun sebelumnya, setiap kali operating system Windows juga sama, tidak perlu persetujuan menteri. Nadiem bahkan sempat mengkonfrontir kepada tim soal pemilihan Chrome OS untuk dibandingkan dengan Windows. Nadiem menegaskan, dirinya bahkan telah 3 kali mengunci operating system Windows saat menjabat jadi menteri. Pasalnya, pada tahun 2020, Nadiem juga menandatangani peraturan menteri yang mengunci operating Windows. Pemilihan Chrome OS juga diberitakan telah diinstruksikan Nadiem ke anak buah. Nyatanya, dalam persidangan terungkap para anak buah Nadiem tidak pernah mendengar langsung perintah tersebut darinya. Yang pertama, saya mengikuti sidang ini sama Pak Jaksa. Saya tidak pernah melihat Pak Mul atau Bu Ning menyebut bahwa mereka menerima arahan dari saya mengenai Chromebook. Bahkan saya tidak melihat satupun saksi menyebut saya mengarahkan Chromebook. Yang saya dengar adalah mereka mendengar Pak Hamid di dalam satu meeting bilang ini udah arahannya Pak Menteri. Dan Pak Hamid menyebut itu berdasarkan sesuai kesaksian Pak Hamid meeting di 6 Mei. Di mana 2 saksi lainnya, salah satunya hadir di sini, menyebut dan terdakwa Pak Ibrahim Arif membilang tidak ada arahan tersebut. Jadi saya ingin meralat dulu. Saya tidak ingin mengkonfirmasi statement Pak Jaksa sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Jaksa. Pengadaan Chromebook ini juga diberitakan telah diatur usai Nadiem bertemu dengan pihak Google. Nadiem membenarkan pertemuan tersebut. Namun, saat jadi menteri, Nadiem juga bertemu dengan pihak Windows dan Apple. Semua dalam konteks sebagai upaya mencari mitra terbaik dalam pengembangan digitalisasi pendidikan Indonesia. Google yang terbuka, tercatat secara formal dengan berbagai pihak-pihak itu dibilang seolah-olah seperti ada pertemuan atau mufakat yang jahat. Padahal itu transparan dan terbuka. Tapi yang nggak pernah dilaporkan, saya bertemu dengan Google mungkin 2-3 kali di 2020. Tebak berapa kali saya ketemu Microsoft? 4 kali. Saya ketemu 4 kali dengan yang pembuat Windows kompetitor mereka. Saya juga ketemu dengan Apple 2 kali di tahun yang sama. Jadinya ini adalah suatu narasi yang seolah-olah saya bertemu itu sesuatu hal yang jahat, padahal saya lebih banyak ketemu Microsoft daripada Google. Hingga kini, Majelis Hakim telah gelar 13 persidangan. Puluhan jam memeriksa sekitar 50 lebih saksi untuk uji sejumlah hal. Yang paling penting, untuk menguji dakwaan utama yang menyebut Nadiem merugikan negara 2,1 triliun rupiah akibat kemahalan harga Chromebook dan pengadaan software CDM, serta dakwaan Nadiem memperkaya diri 809 miliar rupiah dari pengadaan ini. Buat memahami lebih dalam, mari kita dalami satu persatu.
Pengadaan Chromebook era Nadiem didakwa telah rugikan negara 1,56 triliun rupiah karena harganya yang dianggap kemahalan. Begini bunyi dakwaannya. Melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga. Melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Padahal, pembelian lewat metode e-katalog mengikuti sistem yang ada di LKPP. Pihak Kemendikbudristek tidak punya kuasa untuk menentukan harga di LKPP. Ini senada dengan klarifikasi LKPP yang bilang penentuan harga oleh penjual telah lewati proses tertentu. Penentuan harga melalui LKPP melalui metode SRP, Executive Retail Price. Artinya LKPP memastikan harganya di dalam dokumen pembelian. Saya memastikan kepada teman-teman, harga itu tidak boleh lebih mahal kalau mereka jual kepada pemerintah. Kalau ada yang menawarkan, misalkan Sirek menawarkan lebih mahal kepada pemerintah, turunkan. Audit BPKP bilang, Chromebook seharusnya dibeli di harga rata-rata 4,3 juta rupiah. Jadi saya tanyakan ke semua saksi, wajar tidak angka 4,3 juta berdasarkan audit kerugian negara? Mereka bilang tidak wajar sama sekali, tidak mungkin, pada rugi semua. Distributor rugi, reseller rugi, tidak mungkin angka 4,3 juta. Itu adalah angka pembelian yang wajar. Sejumlah produsen ungkap ongkos produksi per satu unit Chromebook. Chromebook tersebut lalu dibeli oleh para distributor alias penyedia yang tentunya ingin ambil untung secara adil sesuai kaidah bisnis. Para produsen dan penyedia Chromebook bingung dengan penetapan acuan harga dari BPKP. Masuk akal apa tidak 4,3 juta? Average price wajar? Iya, yang tidak jualan Pak, karena nggak ada profit Pak. Iya. Silakan Pak. Ya, sama sih untuk jawabannya Pak, agak tidak memungkinkan Pak. Tidak mungkin, itu angka tidak wajar. Itu kalau untuk mau cari margin kan tidak ada margin lagi seperti itu Pak, tidak ada keuntungan. Terima kasih. Berikut. Tentu kalau tidak ada margin ya tidak ada yang mau berbisnis ya Pak ya, intinya itu. Jadi tidak mungkin harga akhir ke end user 4,3 itu tidak wajar? Tidak. Chrome Device Management alias CDM adalah sebuah software dari Google yang bisa mengontrol penuh seluruh Chromebook yang terdaftar. Dakwaan menyebut CDM tidak diperlukan dan tidak bermanfaat, membuat kerugian negara sebesar 621 miliar rupiah. Pengadaan Chromebook era Nadiem Makarim memang disertai pembelian CDM. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas, sistem monitoring pemanfaatan, serta manajemen risiko jangka panjang. Ada orang yang bilang pakai Chromebook itu nggak berguna gitu. Ternyata justru sangat berguna karena justru hanya pakai Chromebook dan Chrome OS itu. Pemerintah dari pusat bisa memastikan bahwa semua tools yang dipakai di seluruh Indonesia itu hanya dipakai untuk pembelajaran. Kalau ada yang pakai untuk main game bisa dimatiin. Untuk buka YouTube bisa dimatiin. Untuk judul apalagi bisa dimatiin. Bagus dong, tapi dianggap tidak ada gunanya gitu. Lu bayangin ya, ada ratusan sampai ribuan guru mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi, kau pakai hotel supaya nggak pulang, itu udah berapa duit? Tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan yang ada Google Education nih, kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google Internasional. Lu jam berapa ngetik, kita sebagai kepala sekolah atau pejabat, bupati apapun, kita bisa tahu nih kapan dia belajar itu guru, sertifikatnya lulus apa enggak, dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10 seumur hidup nih. Terus operating sistemnya sekali bayar beli satu alat kagak bayar lagi seumur hidup. Lalu bagaimana dengan harganya? Google menjual CDM per satu unit Chromebook dengan harga $38 Amerika Serikat dan diskon 20% untuk Google Partner. Angka ini sama untuk semua negara dan cuma dibayar satu kali seumur hidup. Menurut Google, sistem ini sangat wajar digunakan oleh sejumlah negara maju yang menggunakan sistem Chromebook. Yang menyelenggarakan Chrome untuk sistem pendidikan mereka. Kok overlap Pak? Hampir semua negara yang Bapak sebut tadi, Bapak sebut sekarang. Apakah semua negara tadi yang melakukan pengadaan Chrome dan Chromebook memilih untuk menggunakan CDM? Betul. Berkat CDM, Kemendikbudristek bisa mengetahui bahwa 85% Chromebook masih digunakan oleh para guru dan siswa hingga hari ini. 85% Chromebook di tahun 2025 masih aktif. 85%. Padahal sudah melewati banyak yang udah 4 tahun, 5 tahun. Ini data dari data CDM dan lain-lain. CDM juga menunjukkan hingga kini terdapat 97% Chromebook yang bersifat aktif. Bagaimana hal tersebut dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat?
Dalam kasus ini, Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri hingga 809 miliar rupiah. Dakwaan menyebut keuntungan ini diperoleh Nadiem lewat perusahaannya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias PT AKAP melalui investasi Google senilai 786,99 juta dolar Amerika Serikat. Gojek yang kelak berubah nama menjadi GoTo mengklarifikasi, investasi Google sebagian besar dilakukan sebelum Nadiem menjadi menteri. Investasi dilakukan tanpa perlakuan khusus dan tentunya mematuhi peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Saksi persidangan tunjukkan bahwa 809 miliar rupiah tersebut merupakan dana dari PT AKAP ke PT Gojek Indonesia pada 13 Oktober 2021. Transaksi tersebut murni urusan internal perusahaan untuk penataan struktur menjelang Gojek menjadi perusahaan terbuka alias IPO. Kalau dari dokumen yang dilihat, termasuk dari bank statement dari kedua belah perusahaan, sudah jelas sekali bahwa uang itu dari AKAP ke PT GI dan habis pada hari yang sama PT GI masuk kembali ke AKAP. Yang tahu keuangan nih, sampai detik ini ada tidak uang 809 miliar diserahkan oleh Gojek ke Pak Nadiem? Saya tidak pernah lihat ada dokumen yang menunjukkan kalau ada penyerahan uang 809 miliar kepada Pak Nadiem. Ya, kepada Pak Nadiem saya tanya nggak ada ya? Dari PT AKAP kepada Pak Nadiem? Tidak ada. Dari dokumen yang saya lihat ya Pak. Ya. Sejak jadi menteri, Nadiem juga sudah tidak terlibat dengan GoTo, termasuk soal kepemilikan saham. Apakah Pak Andre atau Bu Diani ingat apa yang terjadi dengan kepemilikan saham saya di PT GI saat transaksi itu terjadi? Mungkin dari Pak Andre atau ingat atau Bu Diani? Terdilusi, tapi saya tidak ingat angkanya jadi berapa. Berapa angkanya dari? Jadi 0,0124% sesuai dokumennya. 0,012%. Jadi dari kepemilikan saya mayoritas, saya habis sahamnya menjadi 0,01%. Dan setelah itu uangnya pun harus dikembalikan. Oke. Biar mengerti saja bahwa tidak ada keuntungan dalam bentuk apapun dari transaksi itu kepada saya. Terima kasih. Seluruh saksi pihak Gojek juga mengkonfirmasi Nadiem tidak pernah meminta atau bahkan mengarahkan. Apakah saya pernah membicarakan di sekitar topik Chromebook, pengadaan Chromebook di Kemendikbud? Apakah saya pernah memberikan arahan yang berkaitan dengan Chromebook atau bahkan membahas Chromebook dalam konteks investasi Google ke GoTo? Tidak pernah, tidak ada. Kevin? Tidak pernah. Tidak pernah. Terima kasih. Belakangan diketahui tuduhan 809 miliar rupiah ini berangkat dari data LHKPN dan SPT Nadiem. Lalu dibilang ada lonjakan penghasilan atau pendapatan 6 triliun. Itu salah baca SPT. Di dalam SPT disebut 5,2 triliun itu adalah nilai saham saya. Karena pada saat itu di IPO harganya 338 harga IPO. IDX itu melarang kita menjual saham 8 bulan setelah IPO. Jadi mustahil saya menjual saham di 2022. Saya bolehnya menjual saham di 2023 dan seterusnya, dan itu pun di pasar terbuka. Tidak ada bukti keterkaitan antara investasi Google di Gojek dengan pengadaan Chromebook. Pengadilan telah banyak ungkap alat bukti. Pengadaan Chromebook diselenggarakan dengan aturan hukum yang berlaku tanpa konflik kepentingan. Ini murni merupakan kebijakan Nadiem sebagai menteri yang punya hak menentukan arah kebijakan sesuai dengan pertimbangannya. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, ini satu kebijakan yang tidak bisa dikriminalisasi kecuali kalau memang misalnya ada unsur self-enrichment, memperkaya diri sendiri. Nah, saya tidak yakin Nadiem memperkaya diri sendiri. Apapun keputusan majelis hakim nanti, biar masyarakat yang akan menilai kualitas sistem peradilan kita. Jangan sampai pengabdian untuk negeri berujung jadi presiden buruk buat anak muda Indonesia. Dalam menjalani proses hukum ini, saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Masa depan negara kita ada di tangan anak muda. Dan saya di sini
untuk membela kebenaran agar yang terjadi dengan saya tidak terulang lagi.